Kawin jangan kawin lagi. Yang mudah-mudahan tidak kawin juga para asatidz yang lain, bapak ke masyarakat, ibu-ibu, hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita kelak semacam ini akan terus kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Saya begitu sampai ke sini, saya sangat senang melihat kondisi semacam ini. Karena ini adalah taman surga, taman surga, bukan taman neraka. Kau semua ya, ya, kita semua berada di taman surga. Apa itu taman surga? Taman surga itu ada tempat dibacakannya Al-Quran, dibacakannya sholawat, dibacakannya zikir, dibacakan maulid. Semua itu ada menunjukkan bahwasanya ini adalah taman surga. Maka kita mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita yang hadir semuanya menjadi penduduk surga. Amin rabbal alamin. Ya Allah, sebagaimana ya Allah kami di dunia ini duduk di taman surga, maka jadikanlah kami kelak di akhirat duduk dalam surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya sangat senang sekali dengan keadaan di sini. Ya, walaupun murid tidak begitu banyak, nggak apa-apa, insyaallah. Ini bidayah permulaan. Ya, saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang punya anak di sini, insyaallah semuanya di ahli surga semua. Amin. Kenapa demikian? Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai penduduk kampung ini. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu ahlul bilad arsala ilaihim man yu'allimu amra dinihim." Apabila Allah cinta kepada penduduk kampung, maka Allah mengutus kepada mereka orang yang mengajari agama mereka. Ya, alhamdulillah Ustaz Qasim entah dari mana, ya, tiba-tiba beli tanah di sini, bangun pondok, ngajarin antum semua bapak-bapak ibu ngaji di sini. Itu luar biasa. Itu satu tanda bahwasanya Allah cinta kepada antum semua. Allah cinta kepada kampung apa ini? Wikut Tanjung. Ya. Biku. Ya. Kalau di Kalimantan biku itu buat biku Tanjung. Satu tanda bahwasanya Allah cinta kepada penduduk biku kampung Tanjung dan sekitarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang muallim, seorang guru yang siap untuk mengajarkan ilmu agama kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita sehingga dengan hadirnya pondok ini, dengan lahirnya pondok ini merupakan salah satu cara Allah memuliakan anak-anak kita. Amin rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak dan ibu, ya, kita ini punya anak. Tadi sudah bersama aku bahwasanya anak kita itu bisa jadi sebagai sebab kita masuk surga dan juga bisa jadi juga sebagai sebab kita masuk neraka. Kenapa demikian? Karena anak itu menjawab kita. Kalau kita sudah menterbiah dia sesuai dengan ajaran Nabi, menterbiah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah anak kita sebagai sebab kita masuk surga. Bagaimana caranya? Kalau kita punya anak sejak kecil, dia kita ajarin ngaji di sini, ajarin sembahyang, ajarin ngaji. Lalu berangkat ke dewasa. Setelah dewasa, kemudian dia melakukan maksiat, maka kita sebagai orang tua tidak dosa. Karena kita sudah melakukan apa-apa sebagai kewajiban kita. Tetapi kalau kita punya anak, sejak kecil kita didik, dia sejak kecil nggak disuruh ngaji, nggak suruh sembahyang. Ya, ketika dewasa tidak sembahyang, maka kita orang tua tanggung jawab besok di akhirat. Makanya dalam satu cerita, ada orang tua. Nanti aja kita kamu minta sabar bu ya. Nanti dalam salah satu kitab ada orang tua pada hari kiamat nanti, ketika kakinya satu langkah mau ke surga, satu langkah lagi mau masuk ke dalam surga, tiba-tiba kata mereka kef, ya pulang, berhenti ya pulang.
Ada apa ya Allah? Kenapa tidak berlangkah? Anakmu sekarang minta untuk sama kamu. Ternyata anaknya sedang dihisab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kalian tidak sembahyang? Kami tidak tahu sembahyang itu wajib. Kenapa ente kamu zakat? Enggak tahu juga. Kamu haji? Enggak tahu juga. Emang kamu punya orang tua? Punya. Tapi tidak pernah mengajarkan kepada saya tentang hal ini semua. Kalau begitu Pak, orang kampus apa namanya? Pulang datang kamu sini. Maka disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tanggung jawab orang tua. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kamu tidak bertanggung jawab mendidik anak kamu, maka kamu semua masuk neraka semua. Naudzubillah. Tapi sebaliknya, ada salah satu anak sejak kecil dia baca Quran, ya, sampai dia hafal Al-Quran. Kata Nabi SAW, barang siapa yang punya anak hafal Quran, maka besok hari kiamat Allah kasih 3 mahkota. Tiga mahkota. Mahkota yang pertama dia pakai. Yang kedua buat ayah dan ibu. Dia pakai mahkota pertama. Oh, yang kedua buat ayah dan ibu saya. Dicari bapak ibunya. Dicari di surga. Surga pertama nggak ada, kedua nggak ada, di jatuh pedus nggak ada juga. Di mana orang tua saya ya Allah? Ternyata orang tuanya sedang dibakar di dalam neraka. Kata anaknya, ya Allah, bagaimana mahkota ini saya pakaikan kalau ayah saya di neraka? Bagaimana mahkota ini saya gunakan kalau ibu saya di neraka? Maka tolong ya Allah, angkat mereka dari neraka, saya untuk memakaikan mahkota kepada orang tua saya. Maka diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan neraka dan dipakaikan mahkota kepada orang tuanya, dan akhirnya orang tua masuk ke dalam surga. Halo Bu, pengen punya anak Al-Quran? Pengen punya anak Al-Quran? Pengen nggak? Pengen tidak? Pengen tidak? Madrasah Darussalam insya Allah akan melahirkan anak-anak yang Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekolah harus, ya, maka saya bilang sama Ustaz Qasim di sini bikin sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, tapi hafal Quran. Alangkah indahnya kalau kita punya anak hafal Quran, dia menjadi dokter. Alangkah indahnya kalau anak kita hafal Quran jadi polisi. Alangkah indahnya, insya Allah kalau anak kita hafal Quran jadi polisi. Tidak mungkin seperti Sambo, betul nggak? Sambo. Betul nggak? Itu kan dia nggak berdoa. Tidak mungkin seorang polisi yang berlaku semacam itu, nggak mungkin. Ini saya kaget kemarin. Saya di mobil ada foto Brigadir J. Oh, ini orang Jambi ternyata. Ya. Di Jakarta ribut, saya di Kalimantan tahu Brigadir J orang Jambi, ternyata orang sini ya. Nah, maka mudah-mudahan kalau kita punya anak hafal Quran lalu jadi polisi, insya Allah tidak akan berlatih seperti Sambo. Mohon maaf, jadi gini, kita membicara orang lain tidak boleh aibnya, tapi kalau aibnya sudah muncul semua masyarakat tahu semua itu tidak apa-apa, apalagi kalau dia kafir, ya. Maka kita berdoa mudah-mudahan orang-orang Jambi semua hafal Quran semua, dan murid-murid Ustaz insya Allah hafal Quran semua, jadi tentara semua, kita semua jadi ulama semua insya Allah yang hafal Quran, karena itu salah satu hadiah, ya, salah satu tabungan kita di akhirat nanti kalau kita punya hafal Quran. Maka saya sangat menyarankan kepada Ustaz Qasim, minta pada Ustaz Qasim untuk menjadikan madrasah Darussalam yang di sini sebagai pusat penghafal Al-Quran dan juga sekolah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik kita semua sehingga pondok ini ke depan insya Allah, saya tahun depan saya datang ke sini sudah banyak santrinya, udah banyak banget insya Allah. Kita mohon kepada orang tua di sini, tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu. Mari kita, kalau kita tidak bisa membawa, hanya membantu. Karena apa? Demikian ini, karena hal ini adalah yang satu bentuk amal kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membangkitkan orang-orang yang mati, orang-orang yang sudah mati aku bangkit kembali. Wa naktubu ma qaddamu, dan aku tulis amal mereka, wa atharahum, dan berkas peninggalan mereka. Alangkah indahnya kalau kita punya amal baik, kita mati punya peninggalan yang baik, kayak pesantrenkah, masjidkah, musolakah, jalankah, yang penting sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Oh, saya nggak bisa bantu Ustaz, nggak bisa kepada pesantren, membantu. Ustaz Qasim membantu pesantren ini, misalnya ini perlu semen 2 sak, minimal 2 sak ini, 1 titik buat cahaya nanti di kuburan. Ya, Ustaz titip kas kayu banyak nih. Saya bisa beli semua, Ustaz, saya dua potong kayu saja buat nanti di akhirat. Ya. Itu terasa nanti kalau kita mati nanti. Maka pondok-pondok semacam ini pahalanya itu akan terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal dan akan merangi kuburannya dalam kuburan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur ya pondok ini bisa dibangun walaupun saya nggak kenal orangnya. Insya Allah yang membangun pondok ini, insya Allah Allah kasih keberkahan hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi saya sangat mendukung sekali, sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya punya murid bisa mendirikan pesantren walaupun masih kecil, dan saya berterima kasih sama ibu dan bapak-bapak yang ada di kampung ini yang bisa membantu atau berpartisipasi membangun pondok atau menitipkan anaknya untuk belajar kecil. Saya doakan mudah-mudahan semua yang ada di sini anak-anaknya hafal Quran semua, jadi ulama semua, jadi orang kaya semua, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita berbahagia menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu perintah Allah. Allah memerintahkan kita bahagia. Ya, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jaraknya 600 tahun. Nabi Isa Allah pun bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam, wa nubasyiruka wa nubasyiru bin Nabi ya'ti min bani Ahmad. Aku kabarkan wahai hawariyin, wahai umat hawariyin, wahai umatku, aku beritahu pada kalian kelak akan berbahagia dengan datangnya seorang Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa saja berbahagia. Nabi Isa saja berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Apakah tidak pantas kalau kita sebagai umat yang berbahagia? Ya. Maka sekarang ini ada zaman di kota-kota besar banyak orang yang mengatakan bid'ah kita bikin maulid. Ada orang yang mengatakan itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Yang bikin bid'ah itu apa? Apa kita nggak boleh? Ya, kita kalau punya anak bahagia boleh nggak? Boleh nggak? Bisa kawin lagi boleh? Bahagia nggak? Kita punya mobil baru boleh bahagia nggak? Kita punya kambing beranak senang bahagia boleh nggak? Bidah nggak? Nggak bidah. Tapi kenapa kita bahagia dengan lahir seorang Nabi? Kok dia nggak bidah? Kenapa? Tapi itulah yang terjadi. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang namanya selalu disebut oleh musuhnya atau oleh umatnya sendiri. Di mana-mana orang ribut sekarang, seluruh dunia orang sekarang menyebut Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan baik, memang tidak. Tapi apapun yang terjadi, bahwa itu salah satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa rafa'na laka dzikra ya Muhammad, aku akan angkat namamu ya Muhammad di tengah-tengah manusia. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat terus Nabi Muhammad selalu terangkat namanya, karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa rafa'na laka dzikra. Nah, beruntung orang-orang yang berbahagia menyambut hari Nabi Muhammad SAW, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang bisa melaksanakan apa-apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Kul bidzalika bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu ya Muhammad, dengan rahmat Allah, dengan pemberian Allah, maka berbahagialah kalian semua. Kata ulama, rahmat Allah itu apa? Pemberian Allah itu apa? Pemberian Allah itu adalah ilmu, agama, hidayah, taufik. Itu semua pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan siapa? Birahmatillahi, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat yang paling agung yang Allah turunkan ke muka bumi adalah diutusnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berbahagia hari ini, mudah-mudahan kebahagiaan kita ini Allah catat sebagai salah satu tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian dalam kita mempelajari, memperingati Maulid, apa yang kita bisa bawa? Saya ingin memberikan satu hadiah, satu ijazah yang saya dapat dari Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, bahwasanya kalau orang pengen hidup
dan mati husnul khotimah. Halo, halo. Kita pengen hidup, mati husnul khotimah dan dijemput ruhnya oleh Nabi SAW. Katanya setiap hari kita baca salawat 313 kali. Halo, halo. Pengen mati husnul khotimah? Pengen mati husnul khotimah? Pengen masuk surga? Baca salawat sehari 313 kali. Barang siapa yang baca salawat sehari 313 kali, maka insya Allah ketika dia mati disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah indahnya begitu kita mati, Nabi kita datang kepada kita. Ya bulan bin bulan, ayo ikut dengan ke dalam surga. Amin. Enak nggak? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam satu riwayat, jadi kita sudah tahu semua bagaimana fadilah baca salawat. Yang kedua, dalam satu riwayat ketika Nabi pergi Isra dan Mi'raj. Halo, halo, halo. Ketika Rasulullah pergi Isra dan Mi'raj, tiba-tiba Rasulullah melihat malaikat yang tangannya banyak sekali, jutaan tangannya. Ada malaikat yang tangannya jutaan miliaran tangannya. Ya. Kata Nabi, ya Jibril, itu malaikat apa? Kata Jibril, ya Muhammad, itu malaikat yang menghitung hujan turun ke muka bumi. Tidak satu tetes pun air yang turun ke muka bumi kecuali dihitung oleh dia. Kata Rasulullah, boleh kami bertanya kepadanya? Boleh. Nabi datang sama itu malaikat. Wahai malaikatullah, wahai malaikat, apakah ada satu tetes air yang tidak turun ke muka bumi tidak kau hitung? Enggak ya Muhammad, semua air dimanapun dia turunnya, mau di Jambi, kayak Sumatera, kayak Kalimantan, kayak semua di muka bumi, air yang turun ke muka bumi semua dihitung oleh Allah. Kata Rasulullah, ya malaikat, adakah sesuatu yang tidak bisa kau hitung? Adakah di muka bumi air yang tidak bisa dihitung? Ya Muhammad, semua bisa dihitung semua. Kecuali ya Muhammad, sesuatu yang tidak aku hitung adalah rahmat yang turun kepada umatmu ketika dia berselawat kepada-Mu. Ketika orang berselawat kepada Nabi Muhammad, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala turun itu tidak bisa dihitung oleh malaikat penghitung hidup. Bayangkan betapa hebat orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Kita baca satu kali aja, malaikat bisa gitu rahmatnya berbalik. Cuma permasalahannya kita ini tidak merasakan nikmat. Kita ini kalau berselawat hati kita kemana, lisan kita kemana. Tidak pernah menghayati mana salawat. Makanya kita tidak pernah ketagihan membaca salawat. Maka mudah-mudahan hari ini coba kita praktekkan ibu-ibu semua ya. Ya, ibu-ibu bapak yang hadir di sini, coba kita praktekkan. Kita membaca salawat setiap hari 313 kali. Insya Allah hidup kita sejahtera dunia akhirat dan kita mati Allah akan sambut. Nabi kita akan datang kepada kita, menyambut kita dan membawa kita dalam surga. Amin rabbal alamin. Nah, itu salah satu wasiat yang perlu kita praktekkan, kita beramalkan. Insya Allah dengan berkah salawat anak kita jadi soleh semua, usaha kita maju semua, ya kebun kita berkembang semua. Insya Allah apapun yang telah menunggu ini semuanya berkah semua, sehingga ketika kita mati nanti kita dunia hidup di dunia dalam keadaan sejahtera dan kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tahun ini saya pertemuan hanya bisa saya sampaikan. Insya Allah tahun depan saya bisa kesini lagi. Insya Allah tahun depan tahun tambah berkembang lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau menyumbang, mau membantu, mau menaruh anak di sini untuk belajar. Insya Allah saya doakan semua, insya Allah berkah semua. Insya Allah semuanya insya Allah diberi taufik hidayah semua. Ya Allah, jadikanlah kampung ya Allah kampung yang sejahtera ya Allah, kampung yang penuh rahmat ya Allah, kampung yang penuh barakah ya Allah. Jadikan kampung ya Allah semuanya ahli surga semua ya Allah. Kita sebenarnya ya Allah ya Rabbal alamin ya Rahmanir Rahim ya Rahmanir Rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.